Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Kapanpun dan dimanapun Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian menonton video presentasi dari kami. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, kami dari kelompok yang maju ketiga dari kelas manajemen kota A yang akan mempresentasikan terkait materi manajemen lahan perkotaan, di mana secara spesifik nanti kami akan membahas terkait studi kasus berupa konsolidasi lahan, yakni pelaksanaan konsolidasi lahan tanah perkotaan di Desa Nambangan, Kecamatan Sologiri, Kabupaten Wonogiri. Pertama-tama, kelompok dari kami yaitu ada Sri Nur Khalisah, NRP 02, lalu ada saya sendiri yakni Talita Aurelia Alfiansyah, NRP 04, dan ada Michael, NRP 19. Untuk outline-nya sendiri, dari pembahasan yang akan kami paparkan nanti, yang pertama ada latar belakang, lalu ada yang kedua proses manajemen kota yang akan dijabarkan melalui proses planning, organizing, actuating, dan controlling, lalu yang terakhir ada faktor-faktor penentu. Untuk latar belakang akan dilanjutkan oleh teman saya Ais. Terima kasih. Ya, kemudian di sini saya akan melanjutkan mengenai latar belakang dari terjadinya konsolidasi di Kabupaten Wonogiri, di mana dewasa ini bahasa Indonesia itu sedang giat melakukan pembangunan nasional, di mana pesatnya gerak pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan Indonesia di bidang ekonomi dan industri itu tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan tanah. Sedangkan masalah tanah sendiri dari waktu ke waktu itu terus mengalami kekompleksan atau kerumitan, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh faktor utamanya yaitu urbanisasi yang cukup tinggi, mana kemudian kedua hal ini akan membutuhkan tanah yang cukup banyak baik untuk industri, permukiman, ruang publik, dan juga lain-lain. Nah, hal ini kemudian juga akan menimbulkan ketersediaan akan tanah, khususnya di perkotaan. Nah, keterbatasan ini akan mengakibatkan penduduk itu membuat permukiman secara tidak teratur maupun secara serampangan, sehingga tumbuh permukiman yang kumuh dengan kualitas lingkungan yang rendah, di mana ketersediaan ini juga mengakibatkan harga tanah yang selalu cenderung meningkat di daerah perkotaan, sehingga pemerintah itu sulit untuk melakukan pembangunan karena harga tanah yang cukup mahal. Nah, usaha yang ditempuh oleh pemerintah, khususnya di bidang pertanahan, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan akan tanah ini, yaitu dengan meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah perkotaan ataupun permukiman, yaitu dengan mengambil kebijaksanaan konsolidasi tanah perkotaan. Nah, konsolidasi tanah perkotaan itu sendiri merupakan, seperti yang sudah saya bilang tadi, kebijaksanaan pertanahan dari pemerintah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah yang tidak tertib menjadi tertib serta berwawasan lingkungan dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Konsolidasi tanah sendiri dilakukan dengan harapan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan dan juga upaya pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk kasus di Kabupaten Wonogiri sendiri, latar belakang secara khususnya yaitu di mana lahan konsolidasi tanah yang akan direncanakan itu merupakan wilayah yang direncanakan berdasarkan RT/RW itu digunakan untuk permukiman baru dan diperkirakan dapat tumbuh berkembang selaras dengan perkembangan pembangunan wilayah di sekitarnya. Di mana tanah konsolidasi ini sendiri itu merupakan tanah pekarangan yang dinilai cukup strategis karena dekat dengan jalan raya, dengan luas 6.045 meter persegi milik 69 warga dengan status tanah hak milik. Karena lokasi yang akan digunakan ini merupakan kawasan permukiman, maka dianggap perlu dilakukan konsolidasi tanah.
konsolidasi lahan agar bentuk dan letak tanah itu teratur, batas kepemilikan jelas, dan juga mempunyai fasilitas lingkungan yang baik. Nah, konsolidasi lahan sendiri ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk menciptakan permukiman yang mempunyai kualitas lingkungan yang baik dan mencegah berdirinya permukiman kumuh. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai lahan dari lahan itu sendiri. Kemudian di sini akan masuk kepada outline kedua yaitu proses manajemen kota, di mana seperti yang sudah dijelaskan Mbak Tasya tadi bahwa proses manajemen kota ini terbagi atas 4. Yang pertama ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Di sini masuk kepada yang pertama yaitu planning, di mana visi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri itu adalah terwujudnya pemanfaatan tanah secara tepat, tertib, dan juga lestari yang tentunya berdasarkan tata ruang dan juga mengutamakan partisipasi aktif masyarakat. Dimana di sini tahapan planning sendiri terbagi atas 3, yaitu yang pertama ada tahap 1 persiapan, tahap kedua pendataan, dan juga tahap ketiga yaitu penataan. Untuk yang pertama, tahap pertama yaitu langkah pertama yaitu pencarian dan pemilihan rencana lokasi. Di mana rencana lokasi dan pemilihan ini itu didasarkan pada surat Kepala BPN nomor 410/4245, di mana sasaran untuk konsolidasi tanah itu ditujukan pada wilayah-wilayah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada wilayah permukiman kumuh, permukiman yang tumbuh pesat, permukiman yang mulai tumbuh, permukiman yang direncanakan menjadi permukiman baru, dan juga wilayah yang relatif kosong di bagian pinggiran kota yang diperkirakan akan berkembang sebagai daerah permukiman. Dimana kemudian setelah menemukan sebuah lokasi yang sesuai dengan kriteria tersebut, akan dirumuskan rencana umum pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan. Di mana di sini RUPKTP ini berisi yang pertama ada uraian umum, gambaran umum mengenai lokasi, lalu uraian mengenai respon masyarakat dan juga pemerintah. Lalu yang terakhir yaitu tentu rencana umum konsolidasi tanah, di mana di sini juga membantu untuk memperkirakan perhitungan dari STUP atau sumbangan tanah untuk pembangunan. Lalu langkah kedua yaitu dilakukan penyuluhan kepada tentunya calon peserta konsolidasi tanah. Lalu yang ketiga yaitu penjajakan kesepakatan, di mana pernyataan persetujuan ini terbitkan melalui pernyataan persetujuan nomor 1 garing KTP garing NBGN garing 7 sampai dengan 69 garing KTP garing NBGN garing 7 tanggal 6 Juli tahun 2007. Lalu langkah keempat yaitu penetapan lokasi konsolidasi tanah perkotaan, di mana ini juga diterbitkan oleh SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri nomor 410/404/2007 tentang penetapan lokasi pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan seluas 6.045 meter persegi. Di mana yang terakhir yaitu ada pengajuan daftar usulan rencana kegiatan KTP atau DURK KTP yang dimana di sini mengajukan kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yaitu tahap kedua pendataan, di mana di sini terbagi atas identifikasi subjek dan objek dan juga pengukuran dan pemetaan. Di mana identifikasi subjek dan objek ini meliputi nama peserta, alamat, pekerjaan, batas-batas tanah, dan juga luas tanah sebagaimana tertera dalam surat bukti hak yang ada. Lalu yang kedua yaitu ada pengukuran dan pemetaan, di mana di sini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu pengukuran dan pemetaan keliling, di mana di sini dilakukan untuk mengetahui batas keliling dan letak lokasi konsolidasi tanah. Lalu yang kedua pengukuran dan pemetaan rincikan, di mana dilakukan untuk mengetahui batas-batas persil sebagai bahan pembuatan desain konsolidasi tanah perkotaan. Dan juga yang terakhir yaitu pengukuran topografi dan juga pemetaan penggunaan tanah, di mana ini diperlukan untuk penyusunan peta block plan
dan desain konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan. Lalu yaitu tahap terakhir di mana tahap 3 penataan. Dimana di sini cukup banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, pembuatan peta blok plan atau pradesain KTP konsolidasi tanah perkotaan. Di mana peta blok plan ini disusun dengan merujuk pada rencana umum tata ruang kota dan rencana detail, lalu peta rincian, peta topografi, dan juga penggunaan tanah lokasi. Di mana hal ini itu berfungsi sebagai bahan musyawarah dengan peserta konsolidasi tanah. Yang kedua, mempermudah penanganan jika ada perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga, penyusunan dianggap lebih cepat sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan secara cepat. Lalu juga mempermudah penyusunan peta desain konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan. Di mana yang kedua yaitu ada pembuatan peta desain tata ruang, di mana ini mengacu pada peta rincian dan juga peta blok yang dibuat sebelumnya. Di mana di sini hasilnya itu ada rencana kapling, rencana jaringan jalan, rencana fasilitas umum, dan juga rencana jaringan sanitasi. Yang ketiga yaitu musyawarah desain tata ruang KTP. Di mana musyawarah ini itu dilakukan untuk lebih meyakinkan peserta konsolidasi tanah bahwa akibat realokasi ini, kapling masing-masing peserta akan dikurangi STUP dan terjadi perubahan bentuk dan sebagainya. Lalu hasil ini juga direkap dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota Satgas Pelaksana dan juga perwakilan dari peserta. Lalu yang keempat yaitu pelepasan hak atas tanah peserta, di mana ini ditandai dengan ditandatanganinya daftar pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 1 garing PPH garing NBGN garing 7 garing 7 sampai dengan 69 garing PPH garing NBGN garing 7 garing 7. Lalu yang kelima yaitu penegasan tanah sebagai objek KTP, di mana di sini dilakukan penegasan lagi mengenai bahwa tanah ini akan dilakukan konsolidasi tanah. Di mana hal ini dengan diterbitkannya SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah nomor 14 garing pendek garing DIPA garing KTP garing 2007. Lalu yaitu tahap ke-6 realokasi atau staking out, di mana di sini merupakan tahap mewujudkan secara fisik desain konsolidasi tanah di Desa Nambangan di lapangan dan menunjukkannya kepada masing-masing peserta yang berhak atas kapling tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu ada pekerjaan konstruksi, di mana di sini mulai dilakukan kegiatan yang benar-benar pembangunan. Lalu langkah 8 yaitu penerbitan surat keputusan pemberian hak, di mana di sini diterbitkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri nomor 410.21.03 garing HM garing KTP garing 2007 tentang pemberian hak milik atas tanah negara objek konsolidasi tanah perkotaan kepada Suwarto DKK sebanyak 69 orang yang terdiri dari 69 bidang di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2007. Yang kemudian yaitu yang terakhir ada langkah ke-9 yaitu sertifikasi, di mana di sini dilakukan pemberian sertifikat tanah atas nama masing-masing peserta konsolidasi tanah yang berhak setelah peserta tersebut menyelesaikan kewajibannya seperti mendaftarkan hak milik atas tanah kepada Kantor Pertahanan Kabupaten. Kemudian selanjutnya yaitu organizing yang akan dijelaskan oleh teman saya Michael. Terima kasih. Oke, untuk proses manajemen kota selanjutnya yaitu organizing. Ya, ini ada struktur tim satuan tugas pelaksana konsolidasi tanah perkotaan Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, di mana struktur tim satuan tugas pelaksana ini itu dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati Wonogiri nomor 221 tahun 2007 tentang pembentukan tim koordinasi dan satuan tugas pelaksana konsolidasi tanah Kabupaten Wonogiri. Ya, untuk strukturnya, yang pertama Ketua Pelaksana oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Wakil Ketua Pelaksana oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Dan yang ketiga, ada anggotanya terdiri dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, dan camat dari Kecamatan Selogiri serta Kepala Desa dari Desa Nambangan. Ya, ini fungsi atau tugas dari tiap satuan pelaksana. Yang pertama, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Ini fungsi atau tugasnya yaitu sebagai penanggung jawab pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan, Kecamatan Selogari, Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, mengeluarkan keputusan seperti keputusan penetapan lokasi konsolidasi tanah perkotaan dan lainnya. Yang ketiga, menandatangani dan menyampaikan daftar usulan kegiatan konsolidasi tanah perkotaan kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat, mengesahkan dan menandatangani produk akhir dari pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan. Misalnya, mengesahkan peta blok plan dan desain konsolidasi tanah, serta menandatangani sertifikat hak atas tanah yang baru setelah diadakan konsolidasi tanah perkotaan. Dan yang terakhir, mengajukan usulan penegasan tanah sebagai objek konsolidasi tanah perkotaan seluas lebih dari 6.045 meter persegi di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk sistem berikutnya yaitu Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Untuk tugas dan fungsinya yaitu melakukan pencarian dan pemilihan lokasi konsolidasi tanah perkotaan di Kabupaten Wonogiri berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berikutnya, memberikan penyuluhan dan penjajahan kesepakatan dengan pemilik tanah. Berikutnya, melakukan identifikasi subjek dan objek. Berikutnya, menyiapkan dan mengajukan daftar usulan rencana kegiatan konsolidasi tanah perkotaan atau DURK KTP. Berikutnya, inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek konsolidasi tanah perkotaan. Berikutnya, membuat peta blok plan di Desa Nambangan. Berikutnya, membuat desain tata ruang desain konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan. Nah, berikutnya, musyawarah desain konsolidasi tanah perkotaan dengan peserta konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan. Berikutnya, melakukan realokasi atau staking out. Dan terakhir, mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan desain konsolidasi tanah perkotaan Desa Nambangan yang sudah ditetapkan melalui SK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya, tugas atau fungsi dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yaitu melakukan pengukuran dan pemetaan keliling serta pemetaan rincian, pemetaan penggunaan lahan dan pengukuran topografi di Desa Nambangan dan melakukan realokasi atau staking out. Untuk tugas atau fungsi dari Kepala Desa Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yaitu melakukan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang telah dikonsolidasi di Desa Nambangan. Selanjutnya, fungsi atau tugas dari Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yaitu memberikan penyuluhan terkait pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan. Selanjutnya, fungsi atau tugas dari Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yaitu melakukan penjagaan apabila nanti terdapat sengketa, konflik, atau perkara di antara peserta konsolidasi. Dan yang terakhir, tugas atau fungsi dari Camat Kecamatan Selogiri dan Kepala Desa Nambangan, yaitu sebagai pihak yang harus mengetahui bahwa di lokasi wilayah terdapat lokasi yang menjadi objek konsolidasi tanah perkotaan, yaitu di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri. Ya, selanjutnya activating
proses manajemen kota yang ketiga, di mana dalam proses ini adalah hasil dari konsolidasi tanah perkotaan yang telah dilakukan di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Jadi sebelum dilakukan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan, itu diketahui ada 4 inputan. Yang pertama, tanah pekarangan utuh seluas lebih dari 6.045 meter persegi. Yang kedua, jaringan jalan yang tidak sesuai dengan tata ruang Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Yang ketiga, tidak terdapat saluran drainase atau sanitasi di Desa Nambangan. Yang keempat, tidak terdapat saluran pembuangan limbah dan tempat sampah. Nah, kemudian setelah dilakukan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri ini berhasil mewujudkan lingkungan pemukiman yang baik dan berwawasan lingkungan. Karena di wilayah yang menjadi objek konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan ini sebelumnya itu berupa tanah kurang lebih 6.045 meter persegi yang saya sudah jelaskan tadi. Setelah itu dilakukan konsolidasi tanah perkotaan, maka menghasilkan atau terbentuk 69 bidang untuk perumahan dan 2 bidang untuk sarana umum, dan bentuknya pun teratur dan masing-masing menghadap jalan. Selain itu, terdapat juga jaringan jalan dan saluran drainase atau sanitasi yang dibuat sinergis dengan fisik, serta saluran pembuangan limbah dan tempat sampah bahan berbahaya dan beracun atau tempat sampah B3. Yang mana semua sarana prasarana ini dibuat sesuai dengan rencana umum tata ruang Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Jadi dengan tersedianya prasarana dan sarana umum ini telah diwujudkan permukiman yang baik karena telah memenuhi syarat-syarat menjadi indikator perumahan permukiman yang mempunyai kualitas yang baik. Ya, ini visualisasi setelah konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan. Jadi bisa dilihat visualisasinya dari jaringan sanitasinya, tempat sampah, jaringan drainase, dan juga jaringan jalan. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya, yaitu Tasya. Ya, untuk tahapan dari proses manajemen yang berlangsung pada saat pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan, yaitu terdapat tahapan controlling. Untuk tahapan controlling atau pengawasan ini sendiri terdapat 2 pendekatan dalam pelaksanaannya yang ada di Desa Nambangan, yaitu preventif dan kuratif. Di mana preventif sendiri ini lebih ke pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran ataupun konflik, di mana hal ini tuh dilaksanakan oleh Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri serta Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Kedua pihak ini tuh sendiri selain untuk berinteraksi dengan masyarakat seperti terkait dengan kegiatan penyuluhan serta untuk berjaga-jaga apabila nantinya terdapat sengketa, konflik atau perkara di antara peserta konsolidasi, mereka ini juga memiliki kewenangan. Yang pertama ada pemantauan kesesuaian tahapan dan dokumen, lalu ada juga pemantauan progres dan evaluasi desain, lalu ada pemantauan dan evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, lalu juga ada evaluasi kinerja pembangunan secara berkala, lalu yang terakhir juga ada perencanaan dan pembangunan kembali atau pengadaan lagi konsolidasi tanah ini lagi, namun secara jangka panjang. Nah, untuk pendekatan secara kuratif sendiri, kuratif ini berarti hal-hal yang akan dilakukan pada saat sudah terjadi konflik ataupun permasalahan. Dan di pelaksanaan di Desa Nambangan ini sendiri kami tidak menemukan adanya konflik yang sebesar itu. Jadi tidak sampai muncul tindakan yang dilakukan oleh pelaksananya, yaitu pendekatan kuratifnya itu yaitu dengan pemberian sanksi ketika terjadi pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan yang lebih baik. Nah, biasanya di beberapa kasus konsolidasi itu pelanggaran yang terjadi itu terkait dengan adanya spekulan tanah. Spekulan tanah ini sendiri yaitu para peserta konsolidasi tanah itu menjual tanah-tanahnya tadi yang sudah ditata tadi itu dan dilengkapi dengan beberapa infrastruktur umum yang membantu kawasan permukiman, itu tuh dijual kepada pihak lain yang bukan peserta konsolidasi dengan harga yang lebih mahal. Nah, tapi yang pelaksanaan di Desa Nambangan ini sendiri kami kan tidak menemukan hal itu terjadi, dan memang juga pada kebijakan yang diterapkan juga belum ada peraturan yang mengikat
terkait pemberian sanksi ini sendiri. Jadi mungkin pelaksanaan kedepannya juga bisa dievaluasi terkait adanya peraturan yang jelas yang mengikat terkait sanksi ini. Untuk outline yang selanjutnya yaitu ada faktor penentu. Faktor penentu ini sendiri yaitu faktor penentu keberhasilan dan kegagalan, di mana yang pertama ada faktor penentu keberhasilan, yaitu yang pertama ada pemilihan lokasi konsolidasi dilakukan dengan penuh pertimbangan. Pencarian dan pemilihan lokasi ini sendiri itu harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dan penuh pertimbangan yang matang. Karena kalau mengaca dari proses konsolidasi tanah di studi kasus selain ini itu berdasarkan hasil evaluasi Badan Pertanahan Nasional, diketahui bahwa tahap pencarian dan pemilihan lokasi ini tuh merupakan tahapan yang cukup krusial dan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah di perkotaan. Lalu yang kedua ada pelibatan peran serta masyarakat, di mana pelaksanaan konsolidasi tadi ini kan dilakukan secara swadaya dan memang sebelum dilakukan atau sudah dimulai prosesnya harus dilakukan untuk penyuluhan dan sosialisasi terkait hak-hak apa saja dan apa saja yang akan dilakukan terkait tanah yang dimiliki oleh masyarakat itu tadi, dan apa yang tidak boleh, apa yang diperbolehkan, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga adanya koordinasi lintas sektoral sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Di Desa Nambangan ini sendiri yaitu dibentuk tim pengendalian konsolidasi tanah perkotaan di tingkat provinsi dan tim koordinasi serta satgas pelaksana konsolidasi tanah perkotaan di tingkat kabupaten kota. Lalu untuk yang terakhir di faktor penentu keberhasilan yaitu ada pelaksanaan konsolidasi itu lebih memprioritaskan fungsi sosial dibandingkan fungsi ekonomi. Hal ini tuh berarti bahwa pelaksanaannya itu dilandasi untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang baik dan berwawasan lingkungan, serta mencegah terbentuknya atau terciptanya permukiman kumuh. Nah, untuk faktor penentu kegagalan yang bisa saja membawa dampak atau eksternalitas negatif yaitu di Desa Nambangan ini sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tidak terdapat peraturan terkait sanksi atau tadi yang controlling bersifat kuratif tadi itu tidak diatur secara jelas dan tidak terdapat pengarahan yang cukup jelas dan ketat. Jadi bisa berpotensi untuk disalahgunakan baik dari peserta konsolidasinya sendiri maupun dari pelaksana konsolidasinya sendiri. Dari kami mungkin sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran sangat kami harapkan agar kedepannya akan bisa melakukan pemaparan dengan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua yang sudah menonton.